Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita sudah dipertemukan di satu momen ya untuk mengadakan PKM. Di sini saya selaku pembawa acara, saya ingin membacakan dulu susunan acara ya. Yang pertama adalah pembukaan yang terdiri langsung ke inti dari acara pada hari ini, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan acara yang terakhir adalah penutup pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT, yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua RT 2 RW 1 Kelurahan Kauman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Politeknik Ketapang atau yang mewakili para Bapak Ibu dosen, mahasiswa, kami hormati para pengurus RT, bapak-bapak para undangan, para peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari. Siang hari ini kita kebetulan mendapat undangan dari Pak Beni. Saya kemarin udah lama sih dia hubungi saya pelaksana pada hari ini tanggal 6 ya, 6 November 2021. Alhamdulillah kami sebagai pengurus RT pertama mungkin mengucapkan terima kasih. Barangkali kami mohon maaf kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaan dan pelayanan kami, dan tentunya barangkali kegiatan ini sangat kita harapkan menjadi sebuah pengetahuan buat kami, terutama warga. Tidak salah tuh bawa alat praktiknya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ikuti secara seksama dan mungkin bisa kita praktekkan di rumah, dan terlebih nanti kita bisa memberitahu warga-warga yang lain bagaimana cara pengelolaan sampah yang bagus. Saya selaku perwakilan dari Prodi WPT sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tridharma kami di perguruan tinggi, selain dari pengajaran dan penelitian gitu Bapak. Jadi ini merupakan salah satu tugas kami sebagai tenaga pengajar di Politeknik Negeri Ketapang. Yang saya hormati para warga yang mungkin ini perwakilan dari RT-RT ya. Saya pikir kemarin cuma warga RT sini, cuman alhamdulillah ini sudah mewakili, mungkin bisa dikatakan kelurahan ya, dari RT-RT yang ada di Kauman ini. Untuk yang pertama kali kami ucapkan terima kasih telah difasilitasi. Mudah-mudahan kami di sini tidak bermaksud untuk mengajari, mungkin ada yang lebih berpengetahuan. Kita di sini cuma untuk sharing, diskusi, nanti untuk siapa tahu ada inovasi atau ide yang lain untuk pengembangan ke depan. Untuk masalah di sini temanya untuk pengolahan sampah-sampah rumah tangga. Nah, jadi hari ini kita akan coba membahas tentang begitu melihat sampah itu bukan sampah kotoran atau apa yang kita lihat, terpikir bagaimana sampah yang ada ini bisa terkelola dengan baik. Ya, kalau dari sini kita yang bersumber dari rumah tangga. Nah, salah satunya adalah dengan cara membuat kompos, ya, dikomposkan. Apa itu kompos? Kompos itu proses dekomposisi ya. Kalau dekomposisi itu bahasa ini ya. Bahasa sederhananya penguraian gitu ya, penguraian. Nah, kenapa harus dikomposkan sampah-sampah organik itu?
Karena kalau kita untuk memanfaatkannya nanti sebagai pupuk, kalau tidak dikomposkan, itu masih belum bisa diserap oleh tanaman. Bentuknya masih, unsur haranya itu masih anorganik, masih organik. Jadi harus dilakukan proses pengomposan. Pengomposan ini perubahan dari bahan organik menjadi bahan anorganik. Nah, yang diserap oleh akar tanaman, pupuk itu adalah bahan anorganik, ya. Oke, ini yang pertama, bagian utamanya adalah drum kapasitas 200 liter lah ya, 200 liter. Yang kita buat sedemikian rupa, mungkin bapak-bapak udah sering lah membuat keran di drum ini. Nanti drum ini akan kita bagi 2 ruangan ya. Kasih batas untuk memisahkan antara bagian padat dengan cair. Nanti bapak-bapak lebih ahli lah bertukang ya. Jadi ini dimasukkan. Nah, oke. Seperti ini ya. Jadi seperti saringan. Bahan padatan yang di atas yang sudah kita komposkan itu akan menghasilkan cairan yang namanya istilahnya lindi. Lindi itu apa ya? Sari-sari air kan. Nah, sari-sari air itulah yang nanti akan menjadi pupuk organik cair yang akan kita gunakan untuk aplikasi ke tanaman. Nah, bagian padat yang di atas ini akan terdekomposisi, terurai, gitu kan? Akan terurai menjadi kompos padat. Nah, nanti akan bisa diambil kalau sudah matang komposnya, akan bisa diambil di lubang apa yang namanya pintu ventilasi lah di sini. Nah, bisa diambil secara periodik. Berapa lama bisa diambil padatan itu? Selama kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan. Ya memang lama, tapi nanti kalau sudah berjalan, awalnya lama, tapi nanti kalau sudah rutinitas tuh kita akan nanti malah kelebihan stok biasanya. Apalagi yang cair, bisa dibagi-bagi ke tetangga, ke pupuk-pupuk cairnya itu. Nah, kemudian bagaimana cara aplikasinya ke tanaman? Biasanya kadang-kadang yang cair bagaimana, yang padat bagaimana? Yang padat itu kan biasanya bisa diaplikasi langsung di tanah atau dicampur dengan media tanam ya. Dengan dosis biasanya yang standarnya itu 1:1, 1 bagian pupuk kompos, 1 bagian tanah ya. Ataupun bisa dicampur dengan yang pasir, tergantung dengan kondisi tanah. Kemudian yang cair bagaimana cara pengelolaannya? Apakah bisa langsung disiramkan ke tanaman atau bagaimana dosisnya berapa gitu kan? Nah, untuk yang POC yang hasil dari komposter ini untuk aplikasi ke tanamannya perlu diencerkan. Artinya ditambah dengan air ya. Jadi tidak langsung disiram ke tanaman. Takutnya nanti malah walaupun ini organik, dia juga bisa menyebabkan overdosis nanti, overdosis. Nah, pengencerannya standarnya biasa itu 5-10%. Artinya gimana 5-10% itu? Bisa gini, 1:5 atau 1:10. 1 liter air, 1 liter POC-nya 10 liter air. Kalau di toko itu kan kita ada pernah lihat ini mungkin Bapak Ibu ya, EM4 ini. Ini kan isinya ini kan makhluk halus. Ada makhluk halusnya ini. Makhluk halus maksudnya makhluk bakteri ya, mikroorganisme yang membantu proses pengomposan atau dekomposisi. Jadi makhluk halus ini kita minta bantuan makhluk halus untuk menyuburkan tanaman. Nah, sebenarnya hasil dari air ini kualitasnya itu sama sebenarnya dengan ini. Jadi Bapak tidak perlu beliin lagi, Kak. Beli ini sekali aja untuk di awal gitu kan. Habis itu Bapak simpan di rumah hasil dari ini sampai mungkin lebih dari 1 liter, ini kan 1 liter. Bisa sampai berjeliger-jeliger nanti hasil dari pengomposan ini. Nah, yang tidak disarankan untuk dikomposkan ke sini supaya terus tidak bau gitu ya. Itu sampah-sampah kayak daging, tulang, kemudian minyak itu tidak disarankan supaya
tidak mengganggu proses pengomposannya. Jadi yang disarankan itu buah-buahan. Setiap lapisan itu disemprotkan ini dekomposer, larutan dekomposer. Ini E4 sudah dicampur dengan larutan gula ya, gula merah atau gula pasir. Kalau ini berapa ya, 1 liter ini. Nah ini 1 liter, pakai ini 2 tutup saja. Terus gulanya itu entah gula pasir 2 sendok. Kemudian diaduk rata. Nah nanti ini kita semprotkan ke sampah-sampah yang sudah di ini, setiap 10 cm semprot, 10 cm semprot. Jadi setiap lapisan semprot. Tapi kalau sampahnya cuma sedikit kan, setiap aplikasi sampah semprot. Nah nanti ini kalau kita sudah punya produksi ini, tidak perlu beli itu lagi, tinggal kita semprot pakai cairan dari ini saja, karena bakterinya sama ya. Bakterinya sudah sama. Kapan panen POC yang cairnya itu tiap 2 minggu sekali bisa dipanen yang airnya. Ciri-ciri komposnya sudah masak itu seperti apa? Perubahan warnanya menjadi hitam ya, menjadi agak lebih hitam, kemudian tekstur atau bentuknya itu sudah tidak seperti aslinya, sudah mulai remah. Kemudian aromanya sudah, kalau masih di dalam ini mungkin aroma seperti tapai itu ya. Nah itu mungkin ke pengaruh yang bagian atas, tapi aslinya kalau kompos yang sudah masak itu aromanya seperti tanah, sudah tidak berbau. Jadi baunya aroma tanah. Ini harus tutup rapat ya. Tapi kalau kita tiap hari rutin ininya menambahkan sampah ya sekaligus untuk membuang gas-gas yang dihasilkan. Harapan kami itu pakai drum itu tidak cepat penuh. Tapi kalau dia kapasitas kecil, cuman ember kecil itu baru seminggu kadang-kadang sampah udah penuh gitu kan. Nah harapannya kalau menggunakan ini kita masukkan sampah itu lebih banyak kapasitasnya. Tapi yang disampaikan oleh Pak Beni tadi itu pemaparannya jelas. Di Pak Toyang tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi itu cukup jelas. Cuma satu ya yang mau saya tanyakan. Ya. Dan mengingatkan misalnya kalau orang mau tanam buah segala macam itu biasanya pengen hasil yang cepat. Mungkin sejam itulah kira-kira. Tapi tidak begini kepentingan umat. Ini kepentingan masyarakat. Lain saya bagi-bagi nih. Ya.